Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 27 Oktober 2023. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya dulu dari kalender ekonomi. Di perdagangan kemarin kita udah dapat beberapa data penting, salah satunya adalah keputusan suku bunga dari Uni Eropa. Ya, kemarin Uni Eropa tetap mempertahankan suku bunganya di 4,5%. Dan kemarin juga ada data soal durable goods ya dari Amerika Serikat di mana trennya mengalami perbaikan, teman-teman. Yang lain ada data soal GDP juga dari Amerika Serikat yang trennya juga sama-sama mengalami peningkatan. Artinya dalam kondisi saat ini perekonomian Amerika Serikat benar-benar mengalami recover, teman-teman, mengalami pemulihan di mana ekspor mereka sudah lebih besar daripada import mereka, dan ini merupakan sebuah sentimen yang positif dan berimpact positif terhadap pergerakan dari US dollar. Kemarin juga kita dapat data soal jobless claim, yang mana jobless claimnya ini mengalami tren peningkatan sepertinya ya teman-teman, dari sebelumnya di 20.000 sekarang menjadi yang sebelumnya jadi 200.000 itu sekarang berada di 210.000. Jadi terjadi peningkatan, dan dari penjualan rumah, pending home sales ini juga mengalami tren pemulihan dari sebelumnya minus 7,1% sudah naik menjadi 1,1% month of month-nya. Jadi udah mengalami perbaikan. Untuk hari ini kita akan dapat beberapa news lagi teman-teman. Yang paling penting adalah data soal Core PCE Index ya. Ini Core PCE ini merupakan data inflasi dari Amerika Serikat, yang mana kalau kita melihat daripada historical data inflasi CPI serta PPI itu kemarin menunjukkan tren peningkatan ya. Tapi ingat, The Fed itu akan berfokus menjadikan acuan data PCE sebagai bahan pertimbangan mereka dalam hal apakah kedepannya Amerika Serikat bakalan memutuskan menaikkan suku bunga atau justru mempertahankan atau justru malah menurunkan suku bunga. Dan bila mana kalau kita lihat memang dari data ini itu akan sangat-sangat dinantikan. Data ini akan rilis jam setengah 8 malam nanti teman-teman. Jadi siap-siap dengan volatilitas yang lebih tinggi terhadap market. Itu dari kalender ekonomi. Kita akan masuk ke pembahasan news yang ada di market kripto. Binance sama Tether lagi dalam posisi berbahaya, teman-teman. Anggota parlemen Amerika Serikat, Loomis, Hill mendesak keputusan Department of Justice untuk menagih Binance sama Tether karena membantu Hamas. Senator Cynthia Loomis dan juga Rep. France Hill ya telah menjadi pendukung terkemuka di Kongres untuk meregulasi kripto yang masuk akal. Jadi ingat, kebijakan dari Amerika Serikat itu sangat-sangat ketat terkait dengan perang yang ada di Timur Tengah sana. Mereka benar-benar anti sama yang namanya Hamas, teman-teman. Jadi mereka menggunakan kebijakan tersebut untuk menjegal yang namanya Binance dan juga Tether bila mana ada aliran dana yang masuk ke wallet-wallet milik tentara Hamas. Jadi ya ini mungkin bisa memberikan impact terhadap Binance sendiri, teman-teman, karena Binance lagi-lagi mungkin terkena kasus dan juga akan berpotensi menjalani persidangan juga. Kemudian ada yang all time high tapi bukan Bitcoin, teman-teman. Crypto delisting from exchange are already running at a record pace this year. Jadi bisa dibilang untuk saat ini posisi koin yang di delisting di 2023 ini terus mengalami peningkatan. Ini datanya dari Keiko ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu pertimbangan buat teman-teman kalau teman-teman ada yang suka cari koin-koin micin, koin-koin yang market cap-nya kecil, yang tidak banyak diperdagangkan, nah itu resikonya bisa di delisting oleh banyak exchange, teman-teman. Jadi exchange itu ibaratkan sebuah toko, sementara token-token yang kalian transaksikan itu adalah barangnya. Kalau ada stok barang yang nggak laku, ya kan, yang ada sebuah barang nih yang dipajang di toko, tapi barang itu nggak cepat untuk arus keluar dan masuknya. Artinya nggak ada yang minat. Ya ngapain tokonya panjang barang itu dong? Kenapa mereka jual? Ya kan lebih baik di delisting aja. Nah itu kurang lebih sebuah apa ya namanya perumpamaan lah untuk
koin-koin atau token yang punya market cap kecil yang tidak terlalu diminati oleh market. Nah, kalau koin-koin itu terus dibiarkan di exchange, lama-lama ya exchange itu jadi kayak gudang yang mana tidak efektif ya. Mereka menaruh ataupun memasarkan token-token yang nggak diminati. Jadi nggak efisien lah teman-teman. Jadi makanya sekitar 3.400 token atau koin itu sudah di delisting dari exchange di tahun 2023 ini, dan kedepannya mungkin akan terus bertambah karena kita belum mengakhiri tahun 2023 ini. Jadi itu teman-teman, hati-hati buat yang suka ya di koin-koin micin, shitcoin dan lain sebagainya. Kemudian ada juga ini berita dari salah satu mantan apa namanya programmer atau mungkin mantan Chief Technology Officer di Ripple, yang kabarnya itu punya wallet teman-teman, punya hard wallet ya, berisi dengan 7.000 Bitcoin, dan hanya tersisa 2 upaya untuk menebak kata sandinya. Nah, ini salah satu petinggi dari Ripple, mantan petinggi dari Ripple ya teman-teman, itu kabarnya nggak bisa akses dia punya wallet. Waduh, ini ngeri banget nih, di hard walletnya dia lupa password guys. Dia lupa password dan kabarnya dia cuma tinggal punya 2 kesempatan aja untuk menebak password yang benar. Dari 10 percobaan, dia cuma punya kesempatan untuk menebak 2 aja ya dari sebelum. Nah ini dia. Dan itu merupakan sangat-sangat krusial banget. Kalau dia salah memasukkan password, maka otomatis walletnya dikunci, teman-teman, di lock, dan ya mereka harus melakukan upaya lain untuk memulihkan dana 7.000 Bitcoin. 7.000 Bitcoin kalau dirupiahkan itu berapa ya? Mungkin sekitar 200 ya 200 triliun US dollar mungkin. Oh, ini dia 200 juta ya, 200 juta US dollar, dan kalau dirupiahkan ya mungkin bisa triliunan, 200 triliun mungkin. Nah, itu banyak banget ya, banyak banget, dan tentunya sangat sulit untuk menyimpan aset dengan jumlah yang besar ini di satu wallet aja, sangat-sangat beresiko kalau lupa password dan lain sebagainya. Ya, semoga cepat pulih. Kemudian ada analis lagi dari Peter Brand yang mengatakan bahwa Bitcoin sekarang sudah melewati fase bottomnya, dan saat ini kita lagi proses prepare untuk cork phase. Jadi cork phase yang dimaksud itu adalah sebuah lengkungan lembah menuju bullish teman-teman. Jadi ini sebuah ya analis dari salah satu analis ya, Peter Brand, yang mana dia bisa dibilang merupakan salah satu yang juga punya banyak pertimbangan teman-teman untuk melihat pergerakan dari Bitcoin yang dilihat saat ini sudah mengarah menuju fase bullish. Sekarang kita berada dalam fase pre-bull market, di mana Bitcoin tinggal membuat lengkungan untuk setelahnya melanjutkan tren bullishnya. Jadi ini historical Bitcoin ya, pergerakan Bitcoin, dan sekarang kita berada di kisaran level 34.000 something. Dan ya, kita akan tunggu aja gimana kelanjutan dari rally pergerakan dari Bitcoin. Semoga memang Bitcoin dan kawan-kawan bakalan masuk ke fase rally-nya. Nah, ini dari Bank Sentral Eropa itu akhirnya menahan suku bunganya di kisaran 4,5%. Jadi Christine Lagarde sudah memberikan penjelasan juga kalau saat ini kondisi dari Eropa itu benar-benar sangat-sangat sulit teman-teman. Kalau mereka naikin suku bunga lagi, itu bisa menyebabkan banyak kelumpuhan. Teman-teman tahu negara-negara seperti Jerman itu udah mulai kesulitan banget ya. Kalau dinaikkan lagi suku bunganya, maka itu akan sangat-sangat membebani kawasan perekonomian di Eropa. Oke, itu dari beberapa news teman-teman. Kita mungkin bisa langsung masuk mungkin ke pembahasan ya. Nah, kemarin itu data dari GDP Amerika Serikat mengalami peningkatan. Dari US Dollar Index juga mengalami tren penguatan. Kemarin sudah breakout dari descending triangle di sini, dan dia breakout dan saat ini mengarah ke level 107,7. Ini masih punya potensi untuk mengalami rally. Dari pergerakan yang lain, Bitcoin kemarin terkoreksi sekitar 1,1%, lumayan koreksi ya, karena meningkatnya potensi krisis dari gold sendiri atau emas itu masih dalam tren rally teman-teman, mengalami penguatan lagi, dan yang tertekan parah itu adalah S&P 500.
S&P 500 masuk ke fase bearish dan sudah mengalami penurunan, termasuk juga market saham Indonesia juga sama-sama mengalami tren penurunan, dan ini merupakan sebuah indikasi bahwa market sedang beralih teman-teman. Ada perubahan inflow and outflow ya. Dari saham mereka benar-benar keluar, investor keluar dari market saham, masuk ke market komoditas seperti gold, mungkin juga ada oil, terus juga Bitcoin. Itu bisa menjadi salah satu pertimbangan di mana kayaknya ke depan potensi krisis juga masih akan bisa terjadi, sehingga investor akan mencari aset-aset yang aman. Di samping itu juga dari indeks dolar itu juga masih menjadi salah satu potensi, teman-teman, masih memberikan potensi, tapi ini kayaknya udah mendekati puncaknya, di mana Amerika Serikat sudah sepertinya udah nggak berminat lagi buat naikin suku bunga dan dilihat sudah cukup. Ditambah lagi dengan obligasi Amerika Serikat yang juga terus mengalami kenaikan untuk rate-nya, sehingga ini membuat investor banyak yang juga beralih ya dari sebelumnya di market yang beresiko seperti saham, itu dipindahkan langsung asetnya ke obligasi yang cenderung lebih fix, teman-teman. Income-nya lebih fix, lebih aman buat para investor. Kita akan lihat ya nanti malam, ingat akan ada data soal PCE. Jadi berpotensi banget untuk volatile kalau The Fed naikin suku bunga lagi karena inflasi masih naik. Nah, itu bisa menjadi salah satu peluang untuk indeks dolar menguat. Tapi kalau data inflasinya ternyata mengalami penurunan sesuai dengan forecast, maka ya siap-siap aja indeks dolar mungkin sudah mencapai titik jenuhnya dan berpeluang untuk koreksi, dan semoga aja seperti itu, sehingga aset-aset lain seperti ya Bitcoin ataupun emas itu bisa dalam posisi rally ke depannya. Dari Bitcoin sendiri pergerakannya masih koreksi wajar, teman-teman. Bitcoin bertahan di kisaran 34.000 something ya, dengan volume yang bagus, volume perdagangan yang bagus, kemudian juga dari smart money juga sangat-sangat oke di market. Cuman sekarang kita udah berada di level jenuh belinya, jadi ya mungkin koreksi-koreksi kecil berpeluang terjadi pada Bitcoin untuk jangka waktu pendek. Dari BTC Dominance di perdagangan kemarin juga sama-sama mengalami penurunan, dan beberapa altcoin itu masih dalam proses penguatan yang bagus. Dogecoin kemarin rally, GRT lagi-lagi rally, tapi sekarang udah masuk ke fase koreksinya. Kemudian ada BNB karena ada kasus ya, sempat naik sebelumnya tapi BNB sekarang udah koreksi lagi. Matic yang mau migrasi ke POL ya, teman-teman. Koin aneh juga dalam proses penguatan. Kemudian Cardano nggak terlalu gimana ya. Itu teman-teman, buat market saya rasa akan wait and see untuk menunggu rilis data nanti malam. Jadi mungkin gitu aja buat update kali ini buat Bitcoin. Semoga videonya bisa bermanfaat. Support and resistance Bitcoin, level supportnya ada di kisaran 31 ribuan, 31.500 sampai 30.000, teman-teman. Untuk supportnya, untuk resistance-nya, target Bitcoin sih kalau menurut saya itu bisa ke 36.000 ya. 36.000, saya rasa di sana akan benar-benar penting, teman-teman, area-area tersebut 36.000, 35.000 lah kira-kira level next resistance-nya atau targetnya. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang punya akun Telegram yang mau dapat informasi terbaru dari kami sudah sharing semuanya di sini ya. Seperti ada INJ yang burn, kemudian juga ada trading competition yang bisa kalian ikuti, The Grab yang sudah mulai melakukan taking profit, dan juga ada Bitwise yang mengajukan ETF spot setelah mendapatkan masukan dari SEC dan lain sebagainya. Jadi berita-berita tersebut bisa banget teman-teman akses di komunitas Telegram kita. Untuk linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja guys, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andri, makasih.